terpercaya. Pemirsa Kompas TV yang kami kasihi dalam kasih Tuhan, kita akan masuk kembali dalam acara Mutiara Iman. Hari ini kita akan membahas tentang segala sesuatu ada waktu dan masanya yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih oleh karena kasih dan anugerah-Mu sehingga kami kembali boleh berjumpa dalam acara Mutiara Iman Kompas TV. Tuhan Engkau memberkati firman Tuhan yang akan kami dengar, agar firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kami. Dipuji Engkau ya Tuhan, diagungkan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, segala sesuatu ada waktunya dan ada masanya, dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Saya akan baca beberapa ayat dari bacaan firman Tuhan ini. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit, untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Demikian seterusnya dari ayat-ayat berikutnya, selalu ada padanan-padanannya. Pemirsa, segala sesuatu di dunia ini tidak terjadi kebetulan. Semua peristiwa-peristiwa di dunia ini selalu karena waktunya dan masanya akan terjadi. Itu sebabnya dalam Pengkhotbah 3 ini kita akan menjelaskan hari ini bahwa segala sesuatu ada waktunya dan ada masanya. Yang pertama dari bacaan kita ini kita akan melihat bahwa ada siklus atau ada perjalanan waktu yang berganti-ganti dari setiap waktu. Dikatakan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, tetapi juga ada waktu untuk mencabut. Demikian seterusnya akan terus ada terjadi siklus atau seperti sebuah perjalanan daripada waktu-waktu kita. Bapak Ibu, permisa yang kami kasihi dalam kasih Tuhan. Ada masa-masa tertentu kita mengalami kemakmuran. Ada masa-masa tertentu kita mengalami kemerosotan. Itulah masa dan waktu yang terjadi di dunia ini. Ini seperti bahasa Yunani mengatakan seperti sebuah kronos, ya, atau kronologi daripada hidup kita. Ada tingkatan-tingkatan dari hidup kita. Ada peristiwa-peristiwa dari hidup kita yang dicatat oleh Alkitab, yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan itu ternyata tidak hilang dari tulisan-tulisan dari pengkhotbah ini. Dikatakan bahwa ada masa, ada waktu yang akan terus berjalan di dunia ini. Bapak Ibu yang kami kasihi, jika memang di dunia ini segala sesuatu ada masa dan waktunya, kita harus menjalaninya tahap demi tahap seperti rencana Tuhan atas hidup kita. Banyak orang ingin berlomba-lomba dari hidup ini, padahal sebenarnya belum masa dan waktunya. Ada banyak orang ingin mendapatkan sesuatu
seperti memaksakan diri, padahal itu belum masa dan waktunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di dunia ini waktu dan masa seperti sebuah siklus, akan terus berputar, akan terus berputar. Kalau masa dan waktu seperti siklus, seperti roda yang berputar, maka kita harus paham, Bapak Ibu, bahwa ada kalanya kita di atas, ada kalanya mungkin kita akan di bawah, tetapi semua itu dirancang oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan, agar kita memahami bahwa masa dan waktu itu akan berbeda-beda. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, ada masa, ada waktu orang lahir, ada masa, ada waktu orang meninggal. Ada masa, ada waktu orang menanam, ada masa, ada waktu orang mencabut. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Bahkan pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita silahkan mengejar segala sesuatu. Kita silahkan bekerja sekuat-kuatnya agar kita mengisi waktu-waktu itu. Tetapi jika kita belum mencapainya, maka ada kemungkinan besar karena belum masa dan waktunya. Mari kita jalani hidup ini terus-menerus. Walaupun kita ada saat-saat tertentu masuk ke dunia bawah, ke dunia yang tidak menentu, ke dunia kerugian, ke dunia terpuruk. Tetapi ada masanya kita akan menanjak. Ada masanya kita akan naik. Ada masanya kita akan sukses. Ada masanya kita akan mengalami sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasih dalam kasih Tuhan, mari kita melihat kehidupan ini seperti sebuah siklus. Dibuat oleh Tuhan berputar. Berputar. Ada waktu-waktu, ada kronos, ada kronologi, ada tahapan. Saya pernah menjelaskan bahwa hidup itu seperti sebuah tangga. Setiap tangga ada persoalannya, ada peristiwanya. Seperti kita hidup dari lahir, jadi anak, jadi pemuda, dewasa, berkeluarga, jadi orang tua. Kira-kira seperti itu. Ada tahap-tahapnya. Ini yang disebut dengan kronos. Ada sesuatu yang terjadi dari tahap-tahap ini. Sampai akhirnya kita boleh menghadap Tuhan di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus pergunakan waktu yang ada. Masa yang ada. Karena masa dan waktu itu tidak bisa kita ulang. Tidak bisa kita putar kembali. Ada banyak orang tiba-tiba menyesal karena tidak mengisi masa dan waktunya dengan baik. Oleh karena itu, hari ini kita belajar bahwa ini siklus ini akan terus berjalan. Tidak bisa kita ulang, tidak bisa kita ulang. Oleh karena itu, dari tahap-tahap hidup kita ini, kita harus mengisinya dengan baik. Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Oleh karena itu, lihatlah siklus ini dengan baik agar kita boleh menjalani kehidupan ini dalam masa dan waktu yang baik pula. Bersama dengan Tuhan pasti kita bisa. Kita akan lanjutkan segmen ini pada segmen berikutnya dan biarlah Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Jalan-jalan. Let's go. Let's go. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go. Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Pemirsa, kita masih dalam
acara Mutiara Iman dalam tema yang sama, segala sesuatu ada waktu dan ada masanya. Sekarang kita akan membahas bagian yang kedua. Tadi kita melihat bahwa masa dan waktu itu seperti sebuah siklus. Yang kedua ini kita tahu bahwa dalam kitab Pengkhotbah ini dijelaskan di ayatnya yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Masa dan waktu adalah pemberian Allah. Itu bagian yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin melihat bahwa perjalanan waktu itu biasa-biasa saja. Tapi ternyata Alkitab berkata bahwa waktu itu adalah pemberian Tuhan atas kehidupan kita. Jika Tuhan mau stop waktu itu, maka stoplah kita. Jika Tuhan berkata berhenti sampai di sini, maka berhentilah kita. Kita tidak bisa melanjutkan daripada perjalanan hidup kita karena Tuhan mengatakan berhenti masa dan waktumu. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa waktu atau masa itu adalah pemberian Tuhan, maka kita harus mengisinya dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini yang dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kairos. Setiap waktu, setiap jejak itu kita isi dengan hal-hal yang berguna. Kita isi dengan hal-hal yang bermakna. Baik untuk keluarga kita, baik dalam persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan, baik sebagai kita orang-orang yang tinggal di negara ini, di bangsa ini, maka kita harus melihat bahwa waktu, masa itu adalah pemberian Tuhan. Kita lakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita, tetapi juga kita lakukan hal-hal yang baik, yang berguna, yang bernilai, bermakna bagi negara kita yang kita cintai ini. Banyak pekerjaan yang kita lakukan di setiap waktu dan masa, di setiap tingkatan-tingkatan dari waktu-waktu kita. Oleh karena itu, mari kita melihatnya sebagai sebuah anugerah. Kenapa saya katakan sebagai pemberian Allah? Karena itu semata-mata adalah tindakan Tuhan atas kita. Oleh karena itu kita harus mengisi pemberian Tuhan ini. Kesempatan dari Tuhan ini kita harus isi. Ketika kita sebagai pelajar misalnya, belajarlah sebaik mungkin. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sebagai pekerja, bekerjalah sebaik mungkin. Karena waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita harus mengendalikan seluruh bagian dari hidup kita secara maksimal. Karena ada masanya, ada waktunya, Tuhan stop waktu kita. Tuhan berhentikan pekerjaan kita. Karena sudah pas ke garis akhir dari masa dan waktu yang Tuhan berikan. Ingat, pemberian Tuhan dalam masa dan waktu itu sangat berharga. Banyak orang hanya diberi waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun dalam hidupnya. Malah Alkitab berkata umur manusia itu hanya 70 sampai 80. Sekarang hitunglah umur kita. Kalau umur saya sekarang 52 tahun. Kalau dihitung 70, tinggal beberapa puluh tahun lagi yang bisa saya isi dari pemberian Tuhan ini. Pemberian Tuhan ini terbatas. Pemberian Tuhan ini ada masanya, ada waktunya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar melihat
bahwa waktu dan masa ini adalah pemberian Tuhan semata-mata. Itu sebabnya pengkhotbah menulis di ayat 13 ini. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum, menikmati kesenangannya dalam segala jerih lelah, dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Kalau kita masih punya waktu untuk makan, masih punya waktu untuk keluarga kita, suami istri, anak-anak, kita berkumpul, kita masih bisa jalan-jalan dengan mereka, kita masih bisa tertawa bersama-sama, kita masih bisa melakukan tugas-tugas kita. Itu adalah pemberian Tuhan semata-mata. Tidak boleh kita bangga dengan hidup kita ini, hanya kita lakukan sekedarnya saja, ala kadarnya saja. Ingat, pemberian ini berharga, pemberian ini terbatas. Ini pemberian Tuhan bagi kita. Jika waktu kita masih ada, pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu pemirsa, mungkin kita pernah mendengar satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu harus kita ambil. Kesempatan itu harus kita kerjakan dengan kairos, dengan sesuatu yang berguna, dengan sesuatu yang bermakna, dengan sesuatu yang bernilai. Jangan mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal buruk. Tidak perlu kita membatasi hidup kita dengan cara membunuh diri, gantung diri. Tidak perlu, karena ada masa dan waktunya Tuhan memanggil kita. Oleh karena itu, isi waktu-waktu ini. Pemberian ini sangat luar biasa. Ini hadiah, kado terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Jika hari ini engkau masih hidup, lakukan sesuatu yang bermakna. Jika hari ini Tuhan masih memberi engkau hidup, masa dan waktu, isilah sebaik-baiknya. Lakukan sebaik-baiknya. Karena masa dan waktu ada batasnya. Tuhan memberi kita kesempatan ini. Karena itu pergunakan waktu-waktu pemberian Tuhan ini sebaik mungkin. Pengkhotbah mengatakan waktu-waktu itu, kalau kita tidak isi sebaik mungkin, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Kronos, kairos, harus terus ada dalam diri kita, agar setiap masa, setiap waktu, kita isi dengan sesuatu yang berguna. Kita isi dengan sesuatu yang bernilai. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, kita belajar menggunakan pemberian Tuhan ini. Kita bekerja menggunakan pemberian Tuhan ini. Kita masih ada waktu, lakukanlah sebaik-baiknya. Karena ini pemberian Tuhan. Ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita memang bisa mengatur waktu. Bukan. Tapi ini semata-mata pemberian Tuhan atas kita. Segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Dan itulah pemberian Tuhan atas kita. Kalau kita masih bisa makan, itu pemberian Tuhan. Kalau kita masih bisa minum, itu pemberian Tuhan. Kita masih bekerja, itu pemberian Tuhan. Mari kita gunakan masa dan waktu ini sebaik mungkin. Kita akan lanjutkan kembali dalam segmen berikutnya, dan Tuhan selalu memberkati kita. Tak ada istilah ketinggalan berita. Beragam informasi menarik lainnya yang terjadi sepanjang hari ini kami rangkum dalam Kilas Kompas. Dapatkan berbagai informasi terpilih yang kami rangkum per hari. Kita ke sorotan lain, Saudara. Truk yang mengangkut muatan pasir terperosok di Flores, Nusa Tenggara Timur. Gunung Ilelewotobi laki-laki masih erupsi. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV.
Kita kembali kepada segmen ada masa dan waktu. Dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Tadi sudah kita dengar bahwa segala sesuatu ada waktu dan masanya. Waktu dan masa ini seperti sebuah siklus. Yang kedua, waktu dan masa ini adalah pemberian Tuhan atas kita. Dan yang ketiga, ingin saya sampaikan pada segmen terakhir ini, bahwa waktu dan masa itu diberikan oleh Tuhan agar kita takut akan Tuhan. Kita perhatikan ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Masa dan waktu ini diberikan oleh Tuhan agar kita hidup takut akan Tuhan. Banyak orang sibuk dengan hidupnya, menikmati hidupnya di dunia ini, sehingga mereka kehilangan kehidupan yang takut akan Tuhan. Mereka sibuk menikmati hal-hal di dunia ini, tapi mereka tidak menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan. Dunia ini kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Dunia ini kadang membuat kita sibuk untuk mengisinya dengan hal-hal yang memang bermanfaat, tetapi kadang tidak bernilai kekal. Tuhan ingin agar kita hidup takut akan Dia dalam masa dan waktu yang Tuhan berikan ini. Tuhan ingin kita memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga kesenangan kita di dunia ini, kita juga nikmati untuk hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya waktu selain berbicara tentang kronos, tetapi yang kedua, waktu juga berbicara tentang kairos. Tetapi yang ketiga, waktu itu dalam bahasa Yunani disebut aion. Itu waktu yang tidak terbatas, waktu yang kekal. Orang bisa menikmati masa dan waktu yang kekal itu jika ia hidup takut akan Tuhan. Hidup di dunia ini kita bisa menjalaninya, tetapi kita harus juga melihat perkara-perkara rohani. Di setiap perjalanan hidup kita, mari kita menjalaninya dengan hidup takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita ada masa dan waktunya, harus meninggal, harus menghadap Tuhan, kita tidak menjadi sia-sia hidup di dunia ini. Kita diperhitungkan Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita menerimanya menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Kita hidup takut akan Dia. Sehingga ketika masa dan waktu kita berakhir, kita berbahagia, hidup dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, silahkan engkau sibuk di dunia ini. Silahkan engkau mengisi setiap waktu ini dengan kairos. Tetapi kairos yang luar biasa yang harus kita lakukan adalah hidup takut akan Tuhan. Kita harus menjalani kehidupan rohani kita. Kita harus menjalani hidup spiritual kita dengan sungguh-sungguh. Agar kita bukan cuma diperhitungkan oleh dunia ini, tetapi kita juga diperhitungkan oleh Allah. Kita diperhitungkan oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya yang takut akan Dia. Takut tidak berarti bahwa kita seperti takut kepada hantu, takut kepada roh-roh halus. Tetapi takut artinya kita menghormati Tuhan,
kita menghargai Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak melalaikan Tuhan. Kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ingat, waktu ini adalah pemberian Tuhan. Waktu itu seperti sebuah siklus. Oleh karenanya, mari kita mengisinya dengan hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membuat kita diperhitungkan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan akan membuat kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga ketika masa dan waktu kita sudah berakhir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Dikatakan dalam ayat 14 ini, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Kalau seandainya hari ini kita mendengar firman Tuhan ini, ingat baik-baik, semuanya tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kita tidak bisa kemudian mengurangi waktu ini. Kita juga tidak bisa menambah waktu ini. Waktu Tuhan tepat, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, waktu Tuhan tidak pernah berkurang, waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya, tepat pada masanya. Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Seluruh muara hidup kita. Kita lakukan semuanya, tetapi muaranya tetap akan berurusan dengan Tuhan. Oleh karena itu, silakan kita sibuk di dunia ini, tapi jangan lupakan Tuhan. Silakan kita bekerja sepanjang waktu kalau kita mampu, tetapi jangan lupa untuk hidup takut akan Tuhan. Kita beribadahlah kepada Tuhan. Lakukan tugas-tugas kita sebagai anak-anak Tuhan dengan terus mengutamakan Tuhan. Firman Tuhan yang lain berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, Tuhan harus utama. Tuhan harus menjadi sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena waktu-waktu ini adalah pemberian Tuhan. Waktu-waktu itu seperti sebuah siklus. Dan siklus-siklus ini tidak selamanya di atas. Tapi ada waktunya di bawah. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, semua siklus akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa Mutiara Iman. Hari ini kita diajar oleh firman Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya dan segala sesuatu ada masanya. Mari kita melihatnya dengan baik sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Hidupmu sekali lagi terbatas. Pekerjaan yang bisa engkau lakukan terbatas. Tetapi tetaplah hidup takut akan Tuhan. Jika kita hidup di negara yang besar ini, kita hidup di negara yang majemuk ini, dari berbagai suku bangsa ada di Indonesia ini, kita hidup takut akan Tuhan, itu akan mendamaikan kita dengan siapa saja. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan pernah menjadi momok bagi negara ini. Hidup yang takut akan Tuhan akan memberkati negara ini. Hidup yang takut akan Tuhan akan membuat kita berhasil dimanapun kita berada. Oleh karena itu, sesibuk apapun, beri waktu untuk Tuhan. Sesibuk apapun, beri waktu untuk Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan, karena Ia mengatur segala kehidupan ini. Waktu, masa akan berlalu. Tetapi biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa semuanya harus kita lalui dengan takut akan Tuhan. Mari kita belajar atas firman Tuhan ini. Saya ingatkan lagi, segala sesuatu ada masa dan waktunya. Yang pertama, waktu itu seperti sebuah siklus. Yang kedua,
bahwa ada campur tangan Tuhan di setiap waktu. Itu sebabnya disebut pemberian Allah. Dan yang ketiga, kita dalam masa dan waktu ini harus takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Karena Engkau memberi kami waktu dan masa. Dan setiap waktu dan masa itu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Mari kami menghargainya ya Tuhan. Kami diberi kesempatan ini dan biarlah kesempatan ini untuk kami boleh berkarya sebanyak-banyaknya. Tapi ingatkan kami ya Tuhan agar kami hidup takut akan Tuhan. Agar ketika kami pada masanya dipanggil oleh Tuhan, kami tidak ditolak karena kami hidup takut akan Tuhan. Tuhan berkatilah firman-Mu ini, agar setiap kali kami mendengarnya, kami diingatkan bahwa waktu-waktu ini diatur oleh Tuhan dan semata-mata adalah pemberian dari Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan, diagungkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih permisa yang hari ini boleh mendengarkan daripada siaran Mutiara Iman ini. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan memberkati kita, memberkati orang-orang yang mendengar ini. Dan biarlah banyak orang dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita, dan biarlah waktu-waktu kita gunakan dengan sangat berharga.